Oke, izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya akan Berikuta Ramadan Sora dengan NIM 10805250016 dari kelas IS 0803. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan penugasan tugas 2 untuk mata kuliah Sistem Basis Data terkait dengan Data Control Language atau DCL. Langsung aja kita masuk ke dalam modulnya. Nah, pada modul tugas 2 DCL ini, kita sudah diberikan 5 task atau 5 urutan pengerjaan. Untuk task pertama yaitu persiapan database dan data. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah database bernama DB Kampus dengan nama kita, diikuti dengan tabel-tabelnya berupa mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Untuk datanya atau databasenya kita sudah buat di dbeaver, ini dia. Database kampus dengan NIM saya 10805250016. Untuk tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilainya sudah. Ini untuk beberapa dummy datanya ya, sudah ada di sini. Oke. Untuk task kedua itu kita diminta untuk membuat 2 user dari nama kita, yaitu membuat membuat sebuah user di CLI atau Command Line Interface. Nah, untuk cara mengakses Command Line Interface itu pertama kita buka SMPP. Bebas membuka SMPP atau Laragon, karena saya menggunakan SMPP. Di sini saya menggunakan SMPP. Ketika sudah membuka SMPP, pastikan untuk Apache dan juga MySQL ini kita start ya, sampai ada keterangan stop di sini. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke shell. Maka akan langsung masuk ke CLI-nya atau Command Line Interface. Nah, untuk task kedua ini kita diminta untuk membuat 2 user berdasarkan nama mahasiswa. Nama saya yang akan Berikuta Ramadan Sora, artinya kita harus membuat 2 user, yaitu atas nama Ngakan dan juga atas nama Denny Suara, yang nanti akan diberikan sebuah hak berbeda ya. Langsung aja kita masuk ke MySQL, root, dan P. Nah, ini fungsinya adalah untuk kita masuk ke dalam server dari si SQL-nya ya. Nah, setelah kita masuk ke server SQL-nya, kita langsung aja use database apa yang kita mau gunakan. Nah, karena sini saya sudah membuat DB kampus ini, jadi kita langsung aja use DB kampus 08052500016. Oke, ketika database change dan sudah ada keterangan database-nya, berarti kita sudah masuk ke dalam database-nya. Selanjutnya kita langsung aja membuat untuk 2 user ini ya. Caranya adalah create user atau membuat user dengan namanya, yaitu saya Ngakan dan diikuti dengan localhost. Nah, seperti ini, dan kita tambahkan identified by. Nah, identified by ini adalah password dari si user Ngakan ini ya. Untuk passwordnya kita namakan Ngakan 123 aja lah ya. Oke. Nah, ketika query OK, ini artinya kita sudah berhasil untuk membuat user atas nama Ngakan ini. Selanjutnya kita akan membuat user kedua dengan nama belakang, yaitu create seperti tadi, create user Denis Suara localhost identified by Denis Suara 123. Oke. Jika sudah, kita enter. Oke, query oke ya. Artinya kita sudah berhasil untuk membuat 2 user berdasarkan nama depan dan juga nama belakang saya. Oke, selanjutnya untuk task ketiga kita akan memberikan sebuah hak akses yang berbeda-beda pada user ini ya, pada user yang sudah kita buat ini. Kita akan memberikan hak akses insert kepada user Ngakan, dan juga kita akan memberikan hak akses select kepada Denny Suara. Caranya adalah kita akan memberikan grant insert ke si Ngakan. Nah, grant insert ini adalah kita artinya memberikan hak insert kepada si user. Grant insert on DB kampus 16 mahasiswa. Oke, artinya grant insert on DB artinya kita memberikan hak insert di database kampus di tabel mahasiswa kepada si Ngakan localhost. Nah, seperti ini. Oke, query oke, artinya kita sudah berhasil memberikan hak insert di database kampus di tabel mahasiswa kepada si Ngakan ya. Selanjutnya kita akan memberikan select
di kampus itu si Denny Suara ya. Oke, jadi kita salah, sepertinya ada salah matikan, maaf. Oke, kita sudah berhasil memberikan hak select ke Denny Suara dari database kampus atau NIM di tabel mahasiswa. Oke, kita coba ya untuk pengetesan apakah si user Ngakan ini bisa untuk insert data ke tabel mahasiswa atau enggak. Caranya kita login dulu ke user Ngakannya, Ngakan sama seperti root tadi, tapi bedanya root ini kita ganti menggunakan user Ngakan ya, /p. Nah, karena tadi kita sudah identified by atau kita sudah membuat password dari si user Ngakan ini, kita akan masukkan password yaitu Ngakan123. Nah, terus ada seperti ini, welcome to MariaDB Monitor, artinya kita sudah berhasil masuk ke user Ngakan ini. Kita akan langsung coba aja untuk insert sesuatu ke dalam tabel mahasiswa. Coba kita insert into db mas kampus. Kita NIM, berikan NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Values. Oke, kita berikan di sini untuk NIM-nya 111. Namanya kita berikan Aizen. Oke. Untuk angkatan, untuk jurusan kita berikan informatika. Untuk angkatan kita berikan 2025 dan IPK kita berikan 4. Oke. Nah, jadi kita sudah memberikan atau memasukkan sebuah data ke dalam tabel mahasiswa pada database kampus ini ya. Coba kita lihat atau select apakah data yang kita masukkan itu sudah masuk ke dalam database-nya atau belum. Coba ya. Nah, comment denied. Kenapa comment denied atau kita ditolak? Karena tadi kita hanya berikan si user Ngakan ini yaitu hak untuk insert saja. Kita tidak berikan user Ngakan ini hak untuk nge-select sebuah data. Jadi kita coba exit dan kita masuk ke atau kita login ke dalam user bernama Denny Suara. Oke, passwordnya Denny Suara 123. Oke, ketika sudah masuk kita langsung aja coba select semua from database kampus. Mahasiswa. Nah, ini dia. Kita sudah berhasil untuk melihat atau menselect data dari tabel mahasiswa. Ini ada NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Ini dia, kita sudah berhasil melihat atau kita si user Ngakan ini sudah berhasil menambahkan data kepada tabel mahasiswa yaitu Aizen Sosuke, jurusan informatika. Ini sudah berhasil ya menambahkan sebuah data. Coba kita di user Denny Suara ini kita berikan insert coba ya. Ini dia insert into, kita coba berikan kita namanya kita ubah. Dan juga NIM-nya kita ubah ya. 222 gitu misalnya. Coba enter. Nah, comment denied. Kenapa comment denied? Nah, seperti tadi, jadi si Denny Suara ini tidak memiliki hak untuk insert. Jadi dia hanya memiliki hak untuk select saja. Jadi kita exit. Oke. Exit ini bertujuan untuk keluar dari usernya ya. Misalnya saya tadi sudah masuk ke user Denny Suara, ketika saya exit saya sudah keluar gitu. Oke, tugas atau task 3 udah selesai. Ini kita masuk ke task keempat, privilege level kolom. Jadi kita memberikan hak spesifik untuk tabel mahasiswa. Jadi kita hanya memberikan hak berupa NIM, nama dan jurusan kepada si user kedua atau user Denny Suara.
Tapi sebagai catatan kita harus menghapus dulu grant atau hak select penuh dari kolom mahasiswa tadi. Caranya kita masuk ke root dulu ya, root P. Oke, kita revoke dulu. Revoke tadi kan si Denny Suara sudah memiliki hak untuk select kan, select ke tabel mahasiswa. Jadi kita revoke select on DB mahasiswa, DB kampus. Mahasiswa from. Kenapa tadi ketika kita grant kita pakai to, sedangkan ketika kita revoke pakai from? Karena ketika to ya, ini kan grant select on DB kampus to Denny Suara. Jadi kita memberikan hak kepada Denny Suara. Sekarang kita mencabut hak dari kan, dari, jadi from, dari Denny Suara. Local host. Oke, kita sudah berhasil mencabut hak select dari si Denny Suara. Sekarang kita akan memberikan select spesifik, hak akses spesifik kepada si Denny Suara ini berupa NIM, nama, dan jurusan saja. Jadi caranya sama seperti tadi, grant select. Kemudian kita berikan NIM, nama, jurusan. Nah, kita berikan spesifik di sini ya, from DB kampus. To Denny Suara. Oke. Sebentar. Oke, di sini grant select bukan from tapi on. Itu Denny Suara ya. Oke, kita sudah berhasil memberikan hak akses NIM, nama, jurusan kepada si Denny Suara ini. Kita coba masuk lagi ke si Denny Suara. Oke, coba kita select NIM, nama, dan juga jurusan from. Oke, ini dia NIM, nama, dan jurusan di tabel mahasiswa ya, sudah kita berhasil kita lihat atau kita select. Coba kita menselect di gini ya, di apa, di IPK-nya ya, IPK. Coba select IPK from. Oke, di sini akses ditolak ya, denied to user Denny Suara, karena kita tidak memiliki hak untuk melihat data IPK dari tabel mahasiswa ini. Coba kita select sepenuhnya ya, select semua from DB kampus. Oke, kita juga tidak bisa melihat semua karena kita hanya diberikan akses untuk melihat NIM, nama, dan juga jurusan saja. Oke, kita lanjut ke task kelima, yaitu revoke dan audit. Jadi di sini kita akan mencabut semua hak akses dari kedua user yang sudah kita buat tadi ya. Kita exit dulu. Nah, kita masuk ke root lagi. Oke, kita lihat dulu di sini. User kita yang sudah kita buat ini punya akses apa aja ya. Dengan cara show grants for pertama kita coba ngakan dulu deh ya. Oke, si user ngakan ini dia mempunyai hak untuk insert ke DB kampus ya. Sedangkan coba kita lihat untuk si Denny Suara ya. Nah, untuk Denny Suara dia mempunyai hak yaitu grant select, tepatnya di NIM, nama, dan juga jurusan saja di tabel mahasiswa ya. Nah, kita ingin mencabut hak dari ngakan dan juga dari Denny Suara. Caranya sama seperti tadi ya pada task keempat, yaitu revoke. Karena si ngakan ini mempunyai hak untuk insert, jadi kita insert, revoke insert on nama database-nya dari si ngakan. Oke, kita berhasil nge-revoke
atau ngambil hak, mencabut hak insert dari si Ngakan. Ini kita revoke select. Untuk revoke select di sini karena si Denny Suara hanya memiliki hak select untuk di name, nama dan juga jurusan. Jadi kita harus spesifik juga name, nama dan juga jurusan di sini ya. Nama database-nya. From si Denny Suara ya. Nah, kita sudah berhasil mencabut hak akses si Denny Suara. Coba kita show grants lagi ya, show grants untuk si Ngakan. Apakah gininya sudah berhasil dicopot? Oke, di sini sudah tidak ada lagi terlihat untuk grant insertnya. Coba kita grant si Denny Suara. Oke, ini sudah tidak ada ya. Untuk membuktikan lebih jelas atau lebih pastinya, kita akan masuk kembali ke si usernya ya. Akan tidak. Oke, selanjutnya coba kita insert into database-nya, yaitu ada name, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Values 3333. Namanya adalah jurusan angkatan 2025 dan IPK-nya. Oke. Kalau kita tambahkan, nah tidak bisa ya denied karena si Ngakan sudah kita cabut akses untuk insertnya. Coba kita select lagi dulu. Oke, denied lagi ya karena si Ngakan ini tidak punya hak untuk select. Coba kita masuk ke user si Denny Suara ya. Denny Suara. Denny Suara 123. Oke, coba kita insert seperti tadi ya, insert langsung aja. Tidak bisa, denied karena Denny Suara tidak punya hak untuk insert. Coba kalau sekarang select ya, select. Nah, tidak bisa juga karena si Denny Suara ini tidak punya hak untuk select. Jadi kita exit lagi, langsung aja kita coba hapus user si Ngakan dan juga Denny Suaranya. Caranya adalah kita drop user Ngakan. Kalau oke, kita sudah berhasil delete atau ngehapus atau ngedrop ya Denny Suara. Oke, sudah. Coba kita masuk lagi atau login lagi ke user Ngakan. Sorry. Oke, tidak bisa ya karena tidak ada user bernama Ngakan. Oke, cukup mungkin segitu aja ya untuk tugas mengenai data control language pada tugas 2 sistem basis data. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.